berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. Di edisinya hari ini hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan saya Rama Gilang Satriadi. Insya Allah juga tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Ustadz kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, damang Kang Gilang sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Sahabat Jalis Selama Para Muda, seperti biasa di pagi hari ini juga insya Allah kita akan isi dengan menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Pagi hari ini Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa tausiahnya. Ya, tema tausiah singkat pagi ini mengawali program Dialis edisi 25 Rajab ya. Semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Baik sahabat bersama para muda, namun sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita persilakan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Dialis Rama Para Muda yang Allah muliakan, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salat dan salam pun mudah-mudahan selamanya Allah curah limpahkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul ahli keluarganya, termasuk kita semua selaku umat yang mahabbah ila Rasulillah. Mudah-mudahan kita ini dijadikan umat yang selalu setia untuk terus mengikuti, melaksanakan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kita amat sangat bersyukur kepada Rabbul Alamin masih diberikan usia panjang, sehat walafiat yang sampai hari ini, tepatnya di hari Jumat, hari ke-25 bulan Rajab 1441 Hijriah, 20 Maret 2020. Alhamdulillah saya Asep Rohidin bersama Kang Gilang bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap pagi di program Dialis Rama Para Muda FM Bantu. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada saat ini ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah dan sebagainya, tabah, sobar dan bertawakalah pada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula putra putri kita, cucu dan turun kita semua yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang, terus kita doakan pula semuanya mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita yang menjadi wasilah lahirnya kita ke alam panah ini, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula apapun keinginan ya, cita-cita Anda yang belum tercapai selama ini, kami dukung doa pula. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin mengabulkan semua yang diinginkan. Mohon doa yang sakit diantaranya yang sudah cukup lama ini, hampir 1 bulan, Ibu Hajah Ayah Khairiyah di Jalan Ranca Bali 77 Palarang. Alhamdulillah kemarin tadi malam kita ngaji ke Palarang, beliau sudah ada di rumah namun dalam keadaan belum fix ya, belum sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang sempurna ya pada Ibu Hajah Ayah Khairiyah, bisa aktivitas kembali, juga untuk Haji Intang Suelan atau Nuhulu dan Damang Sehat dan keluarga besar Pak Haji Heri ya, Pak DKM, Pak Ageng. Demikian pula untuk mohon kesembuhan diantaranya untuk Ibu
di kebun kopi jemaah kita yang luar biasa jatuh dan mengalami patah tulang. Ibu Hajah Astari di kebun kopi, dan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, dan semua saja tentu saja. Mohon maaf sekiranya saya tidak bisa menyebutkan nama Anda satu persatu. Kita amat sangat yakin ketika kita mengaminkan doa ini, Allah Zat yang Maha mendengar, Allah Zat yang Maha mengetahui. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayyushfiyahum. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna 'aidan li awwalina wa akhirina ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung. Semua atas izin Allah. Tema Tausasika pagi ini mengawali dialog nanti. Semua atas izin Allah. Tema ini luar biasa ya mas saya. Kadang dengan kesombongannya manusia, seringkali dia lupa terhadap titik-titik kelemahannya. Disangkanya semua permasalahan itu bisa selesai dengan ilmunya. Semua perkara bisa tuntas ya, karena memiliki pangkat jabatan yang tinggi. Tenanglah, saha tuh aku ini, gitu. Tentu saja kesombongan ini bagi seorang beriman hendaknya dihindari sejauh-jauhnya. Kalaupun mungkin Anda ketika melaksanakan sebuah rencana, Anda bikin program ya, planningnya luar biasa bagusnya, diperhitungkan sedemikian akuratnya. Namun ketahuilah, di balik segala kesempurnaan ikhtiar usaha manusia, di balik segala kepandaian, ketinggian ilmu yang dimiliki oleh umat manusia, di situ ada Zat yang maha sempurna, maha pandai, maha segalanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, kalau bukan atas izin Allah, semua yang ada di bumi ini, semua yang kita rencanakan, semua yang kita lakukan tidak mungkin bisa laksana. Contoh, kita merencanakan untuk keberangkatan umroh ya. Berapa juta kaum muslimin yang akan melaksanakan umroh di dunia ini pada sejak kemarin 27 di bulan Februari sampai hari ini masih dipending. Padahal rencana kita udah fix kan. Dana pun telah kita keluarkan, telah kita lunasi. Hotel udah kita booking, pesawat pun telah kita siapkan tiketnya. Tinggal terbang ya. 99,9% rencana udah fix insyaallah. Ternyata Allah Zat yang maha mengetahui, maha kuasa menakdirkan semua jemaah umroh tidak bisa terbang ke Makkah Al-Mukarramah. Semua dipending terlebih dahulu. Demikian pula yang akan mengadakan acara pernikahan dan sebagainya banyak ya, yang akhirnya harus ditunda terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Kaitan dengan tema ini saya sampaikan beberapa ayat, di antaranya Quran surah Yunus surah 10 ayat 107. Coba kita perhatikan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyyamsaskallahu bizurin. Jikalau Allah menimpakan kepadamu bizurin, ya suatu kemadorotan, Allah menimpakan kemiskinan, Allah menimpakan sakit, Allah menimpakan kerugian, Allah menimpakan kegagalan rencana Anda, maka apa kata Allah? Fala kashifalahu illahu. Maka tidak ada yang dapat menghilangkan, melenyapkan hal tersebut kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ini hebatnya gagahnya Allah itu. Sebaliknya, wa iyyuridka bi khairin. Dan jikalau Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Maka tidak mungkin ada
pihak manapun yang bisa menahan datangnya kebaikan itu kepadamu, karunia itu kepadamu. Allah akan memberikan hal itu, kebaikan, kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelaskan dalam ayat ini, ternyata Allah Azza wa Jalla punya hak yang luar biasa yang tidak bisa diatur oleh makhluk. Jikalau Allah menghendaki menimpakan suatu kemudaratan bizurin, ya, kemiskinan, sakit dan sebagainya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan, melenyapkan hal itu kecuali Allah. Demikian pula sebaliknya, jikalau Allah menghendakkan memberikan kebaikan kepadamu, tidak mungkin juga ada orang bisa menghalanginya. Tuh. Jadi inilah yang disebut dengan semua atas izin Allah. Termasuk musibah, ya, yang menimpa diri kita, yang menimpa keluarga, yang menimpa negeri dan bangsa ini, yang menimpa seluruh manusia di dunia ini, semuanya ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Al-Hadid surah 57 ayat 22. Ma asoba mim musibatin fil ard. Tiada satu bencana, musibah apapun itu yang menimpa di bumi. Seperti apa musibah di bumi? Kekeringan, gempa, wabah virus corona menular dan sebagainya. Wala fi anfusikum, demikian pula tiada musibah yang menimpa pada diri kalian. Kita bisa katakan sakit, tinggal wafat orang yang kita cintai dan sebagainya, illa kecuali fi kitabin. Semuanya sudah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Artinya sudah merupakan takdir Allah, rencana Allah. Min qabli an nabra'aha, yang Allah ciptakan, yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Artinya sebelum kita lahir ke alam panah ini, Allah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Allah sebelum melahirkan kita ke dunia ini, Allah Azza wa Jalla fi kitabin min qabli an nabra'aha, Allah sudah menetapkan nasib yang akan kita alami. Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, ya, kapan kita dengan siapa kita menikah, apakah kita akan punya putra, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya adalah illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita semua. Subhanallah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah. Nggak ada kesulitan Allah Azza wa Jalla. Tuh, mudah-mudahan plong ya sekarang. Ketika kita menghadapi kegagalan, permasalahan sebagainya, seyogianya kembalikan hal itu kepada Allah. Bila Allah menghendaki kebaikan, insya Allah tidak mungkin ada orang bisa menghalangi. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kejelekan pada kita, juga sama, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya apapun teknologi yang kita miliki, ketika Allah menentukan harus sampai bencana, musibah, ya seperti ini kita alami sekarang. Yang tambahkan cuma sebuah hadis At-Tirmidzi. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata lawistama'at, ya, andai kata semua umat bersatu, ya, yakni ala ayyan fa'uka bisyai', ya, memberikan kepadamu suatu keuntungan, ya, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Tuh, ya, Anda akan mendapat keuntungan, misalnya, wah, udah terbayang panen jadi ini sekian ton dan sebagainya. Tiba-tiba besok mulai panen, malamnya, ya, ada angin puting beliung, habis padinya, atau ada banjir bandang yang disangka-sangka, atau ambles tanahnya. Anda merencanakan akan dapat keuntungan, wah, kita akan dapat keuntungan sekian persen, sekian kali lipat, udah besar hati, ya, tidur pun nggak nyenyak, hingga isukan, nerima untung, nerima bati, ternyata datang musibah. Orang yang bersangkutan mendapat kecelakaan, misalnya meninggal dunia dan sebagainya. Itu dia. Kalaupun semua umat di alam panah ini berkumpul, wa'lam annal ummata istamas ala ayyan fauka bisyai, untuk memberikan keuntungan kepadamu, Allah mengatakan lam yanfauka, tidak mungkin mereka akan bisa memberikan keuntungan kepadamu illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad kataballahu lak, yang sungguh telah Allah tetapkan bagimu. Sebaliknya, nah ini dia, wa inistama'u ala ayyadurruka bisyai', jikalau semua umat manusia berkumpul untuk menibakan kejelekan, keburukan padamu, untuk mencelakakanmu,
ya. Maka Allah menyatakan, hadis Nabi menyatakan, Rasul bersabda, lam yadurruka illa bisyai' qad kataballahu alaik. Tidak mungkin mereka, tidak akan mampu mereka untuk memberikan kemudaratan kepadamu kecuali sesuatu yang sungguh telah Allah tetapkan untukmu. Tuh. Jadi artinya tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam panah ini. Yang penting kita berada di atas hidayah. Kita menjadi umat yang beribadah, yang taat pada Allah Azza wa Jalla, maka selebihnya serahkanlah pada Allah. Ya, satu keyakinan kita ada dua hal. Yang pertama, ya, ketika kita menjadi orang yang beriman, saya bilang tadi tidak usah ada yang dikhawatirkan, jangan sampai takut yang luar biasa, tercekam, stres, depresi, karena mendengar berbagai macam info yang kita terima dari berbagai media tentang virus corona ini, dahsyat dan sebagainya. Tidak perlu. Kenapa? Berapa dari itu mengatakan, jikalau Allah belum menakdirkan kita terkena dengan apapun, kalaupun manusia sedunia berkumpul untuk mencelakakan kita, ya, Rasul menyatakan lam yadurruka illa bisyai'in qad qarallahu alaik. Tenang, moal bisa. Mereka tidak akan mampu, ya, menjadikan kau melarat, sakit dan sebagainya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Yang kedua, kalaupun Allah menakdirkan kita dapat musibah, bencana dan sebagainya, bagi orang yang beriman, Rasul bersabda, azaban li amil mu'mini. Aku takjub orang beriman. Kenapa? Segala sesuatu, situasi kondisi yang dia alami selalu akan menjadikan kebaikan dan membuahkan pahala. yakni ketika ditiban anugerah dia pasyakaru, dia bersyukur, tidak sombong, maka baginya kebaikan. Ketika timpa musibah pasyubaru, dia bersabar, baginya pula ada kebaikan. Mudah-mudahan keyakinan kita atas takdir Allah Azza wa Jalla lebih mantap lagi. Kita ambil hikmahnya. Segala kegagalan rencana yang kita lakukan selama ini, yang karena adanya wabah virus corona ini, mudah-mudahan hikmah besar Allah berikan pada kita, ya keimanan kita lebih mantap lagi pada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Cialis Rama Para Muda. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin.